Enak-enak dilihat ini. Tanggal berapa emang ini? Hah? Kalau tanggal 25 ke sana mukanya jamaah tuh kelihatan ruwet. Iya, pikir saya akbaran ini. Pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bizai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiri sabirin alladzi idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat yang itu bagus muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah. Semoga beliau-beliau ditambahkan sehat, panjang umur, sehat yang barokah, umur yang barokah. Wabil khusus saudaraku imam-imam manaqib wa jami'ir jami'ah dzikir manaqib Al-Baghdadi yang alhamdulillah syukur kita kepada Allah dengan karunia nikmatnya. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk kumpul di tempat ini dengan tujuan zikrullah, zikir kepada Allah. Betul apa enggak? Betul. Ingat kepada Allah. Dengan satu buah harapan. Apa harapannya orang yang zikir? Allah balik ingat kepada kita. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Allahumma amin. Terus bagaimana kalau ingat kepada Allah dalam keadaan sulit? Maka Allah akan membela kesulitan kita. Bukan kita yang menyelesaikan kesulitan. Kita tidak punya kemampuan menyelesaikan kesulitan, tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah, nggak punya kemampuan menyelesaikan hutang piutang. Tapi kuasa Allah, kuasa Allah lah yang akan menyelesaikan. Jadi tidak ada alasan buat kita yang namanya patah dalam semangat. Ya, nggak ada alasan buat kita ini jadi orang yang minder di dalam sebuah keterpurukan, bangun dan bangkit dari kenyataan. Kenapa? Karena kita punya Allah. Yang kaya siapa? Allah. Yang kuasa? Allah. Yang penolong? Allah. Yang pengasih? Allah. Yang penyayang? Allah. Untuk apa kita takut dengan kehidupan ini? Sedangkan kita punya Tuhan yang memiliki segala-galanya. Betul? Betul. Dengan kuasanya Allah tidak ada yang sulit. Dengan pertolongan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yang sulit bisa menjadi mudah dengan kuasa Allah. Bahkan yang tidak mungkin pun bisa mungkin dengan pertolongan Allah. Betul? Tadi sudah diungkap dari para penceramah-penceramah. Al-Habib Nasir Al-Atos mengungkap yang namanya sebuah kecintaan itu fondasi utama di dalam kita bertuhan. Betul apa enggak? Karena tidak mungkin terjadi sebuah sesembahan, tidak mungkin terjadi sebuah ketundukan dan kepatuhan tanpa ada yang namanya cinta. Bohong orang bisa iman kalau nggak punya cinta. Bohong orang bisa istiqomah kalau nggak punya cinta. Bohong orang bisa takluk dan tunduk kepada Allah kalau tidak punya cinta. Maka fondasi dasarnya adalah cinta. Setelah kamu memiliki sebuah kecintaan, pasti kamu akan ingat dengan segala pemberian-pemberian dari yang kita cinta. Jangankan yang besar, surat satu lembar pun kalau yang ngasih orang yang kita cinta, disimpan apa enggak? Simpan. Disimpan hadirin. Ini surat pertama dari kekasih saya, ditaruh rapi, dijaga. Kangen dibaca suratnya, kangen dibaca. Betul apa enggak gitu? Sekarang sudah bukan lagi zamannya mungkin surat-suratan, mungkin zamannya SMS-an, mungkin zamannya BBM-an, mungkin zamannya WhatsApp-an, atau inbox-an, atau Twitter-an, Instagram-an, terus apa lagi? Pokoknya banyak dah. Yang nggak ada cuma yang kagak punya HP doang. Betul apa enggak? Sekarang zamannya sudah zaman canggih. Maka tidak mungkin orang itu kufur dengan nikmat kalau orang itu punya cinta.
Jangankan pemberian yang besar, senyuman saja itu bisa keinget dan kebayang-bayang. Kenapa enggak? Padahal kita nggak tahu dia senyum buat siapa. Karena kita suka dengan dia, dia senyum. Anggapannya buat kita. Betul nggak jamaah? Ini. Dan terus diungkap lagi yang namanya sebuah zikir, ingat kepada Allah. Kan tadi itu saya rangkum semua di ceramahnya, nyambung semuanya itu. Alhamdulillah, nyambung semuanya. Pokok penceramah kalau nggak bawa ego tuh pasti nyambung. Penceramah tuh kalau nggak bawa misi-misi selain bila semua akan nyambung. Tapi ceramah di tempat ini kalau udah bawa ego, bawa kesaktian, bawa ilmu, bawa paling pinter, orang bakalan nyambung. Percaya apa enggak? Gak bakalan nyambung. Tapi kalau bawanya cinta, niatnya lillah, bila rasul bi rasul nyambung. Tadi Ustaz Luat juga bahas bagaimana kita jadi orang yang tegar menghadapi segala macam persoalan hidup, problem hidup. Pasti akan jadi orang yang tangguh kalau orang yang punya cinta, karena dia ingat selalu akan nikmat pemberian dari yang dicinta, maka dia pun akan menjadi orang yang tangguh. Kenapa? Dia akan malu berkeluh kesah karena lebih banyak pemberian daripada apa yang dia ambil dari kita. Betul apa enggak? Ayo saya mau tanya, Allah ngambil apa dari saya dan jamaah? Apa yang Allah ambil dari saya dan jamaah? Saya dan jamaah la haula wala quwata illa billah, lahir tidak bawa apa-apa, dalam keadaan bodoh, miskin, tersesat kita dalam keadaan yang tidak pernah tahu ilmu apa-apa, lalu kita besar di dunia diberikan segala-galanya oleh Allah. Betul apa enggak? Lantas setelah Allah memberikan segala-galanya kepadamu, Allah ambil dalam sementara, memang itu miliknya, kenapa kamu harus menangis? Betul apa enggak? Kenapa kamu harus bersedih? Toh itu bukan milikmu, toh itu bukan hak kamu, toh itu bukan apa namanya? Itu hanya titipan dari Allah. Betul apa enggak itu? Betul. Ini nyambung lagi semuanya. Maka diakhiri oleh Ustaz Nuryadi, zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau orang sudah tidak punya cinta, umpamanya orang punya cinta, dia tahu pemberian dari yang dicinta, dan dia tangguh menghadapi problem di dalam percintaannya, maka tidak mungkin dia tidak zikir kepada Allah. Orang yang malas zikir tuh orang yang nggak punya cinta, orang yang nggak pernah lihat nikmat Tuhan. Betul apa enggak? Orang yang lemah di dalam hidup. Setuju ya, Mak? Lemah di dalam hidup. Tapi kalau orang-orang yang tangguh, tidak mungkin tidak zikir kepada Allah. Kenapa? Imannya tangguh, yakinnya tangguh. Betul apa enggak? Imannya tidak pecundang, yakinnya tidak pecundang, istiqomahnya tidak pecundang. Dia akan tetap maju terus pantang mundur. Masalah boleh datang sini berganti, hutang boleh bertambah, harta boleh hilang dari genggaman, tapi cinta dan keyakinan tetap akan kita pertahankan sampai kita mati. Betul? Betul? Kenapa kita korbankan keyakinan cuma lantaran harta? Kenapa kita korbankan istiqomah cuma lantaran ekonomi? Kenapa kita korbankan kenikmatan kepada Allah hanya demi kenikmatan duniawi? Betul? Kalau saya hadirin, harta boleh hilang, rumah tangga boleh hancur, ya, jabatan boleh hilang, derajat boleh turun, yang penting satu, iman, cinta dan keyakinan tetap ada di dalam kehidupan kita. Itu baru luar biasa. Alhamdulillah. Buat apa punya harta banyak kalau iman tidak bersarang di dalam hidupnya? Buat apa punya jabatan tinggi kalau keyakinan tidak ada di dalam hati sanubarinya? Tidakkah kau ingat satu buah riwayat sudah dituliskan oleh Allah, bahkan dijadikan di dunia ini oleh Allah, yang bernama Fir'aun? Fir'aun kaya apa enggak? Dia titelnya raja. Betul? Titel paling tinggi di kala itu. Kalau zaman sekarang mungkin presiden. Kekayaan dia punya, pengaruh dia punya. Dia menduduki kerajaan Mesir, peradaban terpanjang seluruh dunia, yaitu Mesir, yang memiliki peradaban yang paling terpanjang di seluruh dunia, yang punya sejarah terpanjang di seluruh dunia. Mesir
yang terkenal kerajaan paling kaya raya Mesir, diduduki oleh Firaun. Istri banyak, prajurit ratusan ribu bahkan jutaan, harta tidak terhitung nilainya. Tapi sayang, dia tidak punya keyakinan kepada Allah, tidak punya keimanan kepada Allah. Saya dan jamaah nggak ada seujung bukunya bandanya Firaun. Betul? Motor yang punya kreditan, rumah masih cicilan, kontrakan bulanan. Betul? Mobil angsuran, kerudung 3 kali bayar. Betul apa enggak itu? Sendal 2 kali bayar, baju muslim tiap bulan cicilan. Alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah, ya Rabbi, kau kurangi apa yang kau titipkan kepadaku, bukan mengurangi apa milik kita. Kau kurangi apa yang kau titipkan kepadaku. Betul apa enggak? Betul. Namun ada sisi yang baik. Apa? Kau tambahkan keimananku, kau tambahkan keyakinanku, kau tambahkan istiqomahku. Di saat semua pintu-pintu tertutup untuk aku masuki, lisan-lisan terkunci untuk aku ajak bicara, karena lantaran kemiskinan yang ada dalam kehidupanku, namun engkau buka pintumu di langitmu, kau tawarkan kepadaku, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min thalabi hajatin. Disitulah letaknya kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Gak masalah pintu saudara ketutup, betul apa enggak? Betul. Nah, kalau kau lagi melarat, saudara juga malas buka pintu. Coba ketok assalamualaikum udah. Assalamualaikum, diintip jendela, ya paling minjem duit. Betul apa enggak? Betul. Tertutup semua pintu-pintu. Kamu ajak bicara, terkunci mulutnya rapat-rapat. Soan datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Apa? Ada perlu apa? Ini pengen ngobrol. Aduh, mohon maaf, kita mau kondangan dulu ya. Betul apa enggak gitu? Susah. Tapi Allah membuka pintu langitnya setiap malam jam 12. Betul apa enggak? Apa kata Allah? Hai hambaku, di saat saudaramu pintunya tertutup, sahabatmu teleponnya nggak diangkat-angkat, betul apa enggak? Teman-temanmu terkunci mulutnya, aku buka pintu doa, aku buka hati agar kau mau mencintai aku. Di situ kemenangan kita. Alhamdulillah. Kalau kita punya kesulitan datang ke saudara masih dapat bantuan, belum tentu kita ke Allah. Benar apa enggak? Kita punya yang namanya kesulitan datang ke teman masih dapat bantuan, belum tentu kita datang kepada Allah. Kepada umumnya kan gitu, datang ke Allah kan paling belakang. Benar apa enggak? Setelah ke saudara nggak dapat, ke teman nggak dapat, kan baru datang. Ya Allah, hidup begini-gini man. Betul nggak itu? Alhamdulillah. Cinta saudaraku, fondasi dasar yang paling utama cinta. Maka oleh karena itu mudah-mudahan tuh bagus dan jamaah dianugerahkan cinta oleh Allah. Allahumma. Walaupun kita ini adalah orang-orang yang masih belajar tentang cinta. Karena kalau sudah bicara soal kecintaan, ini penjabaran yang sangat luar biasa. Tapi kalau dengan ucapan sangat pendek, hanya cukup dengan satu kata, cinta. Betul? Hurufnya ada 5. Ucapannya satu kata, tapi maknanya sangat luar biasa. Perbuatannya abadan abada, sepanjang masa, ila yaumil kiamah, sampai kita hidup mati lagi, cinta tetap akan selalu ada. Kenapa? Karena Allah Maha Cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang nama yang paling utama. Betul? Betul? Maka di tempat ini kita belajar dengan satu sama lainnya agar mengenal apa itu cinta, agar bisa mewujudkan apa makna cinta, agar bisa berbuat atas dasar cinta. Tidak hanya bicara tentang cinta, dan cinta, tapi tidak pernah mengenal arti cinta yang sebenarnya. Tidak pernah berbuat dengan atas nama cinta, tapi hanya berucap tentang cinta. Betul nggak ya, Mas? Contoh kalau bicara soal kecintaan, jangankan cuma harta, nyawa pun rela dikorbankan demi cinta.
Betul nggak gitu? Betul apa enggak? Kalau ibu saya tanya, Bu, ibu ada apa enggak ini? Bu, coba jawab bareng, Bu. Jawab yang bareng, Bu. Mau duit apa kagak? Kebanyakan itu jawabnya. Saya mau tanya ya, Pak. Ya. Nah, bapak jawaban sangar. Kalau Bu nya, Pak. Beda. Beban emang keberatan bapak gue ini. Betul enggak ini? Cinta. Jangankan cuma harta, nyawa pun rela dikorbankan demi orang yang dicinta. Betul? Bahkan Allah pun mengulasnya di Quran seperti itu, Rasul pun mengatakan seperti itu. Kalau bicara soal cinta, mana buktinya? Orang tua buktinya. Di saat ibu punya uang hanya 100.000 rupiah, hanya 100.000 rupiah, lalu anak ibu ya harus butuh bayaran 100.000. Kira-kira ibu kasih buat anak apa ibu buat urusan ibu sendiri? Ayo, dikasih ke anak apa urusan sendiri? Betul? Lalu kalau dikasih ke anaknya untuk kebutuhan anaknya, apa yang ibu dapatkan? Sedangkan kebutuhan ibu tidak bisa ibu penuhi. Ayo, kepuasan di dalam hati. Betul apa enggak ini? Ini kepuasan di dalam hati. Ini cinta. Cinta itu mau berbuat tanpa pamrih. Cinta itu berbuat tanpa berharap sesuatu. Cinta itu satu, dia berbuat, dia senang. Betul apa enggak? Dia berbuat, dia senang. Kalau dia berbuat tapi keterpaksaan, bukan cinta namanya, ketakutan sebenarnya itu. Tetapi ditutupi dengan kalimat cinta. Sayang, jemput aku sayang. Iya. Jemput dia hujan-hujanan. Habis jemput berutuh, ngomong cewek bergedeng. Tahu hujan, nggak bisa jemput. Orang mah lantaran kek. Ini kan bukan cinta, karena dia nggak senang, dia berbuat tapi dia nggak senang. Kenapa dia lakukan? Dia takut dengan sang kekasihnya, takut kekasihnya kecewa ataupun marah. Betul apa enggak? Betul? Ini cinta. Makanya jarang sekali sebenarnya orang yang mengerti tentang cinta. Kalau yang mengucapkan cinta, semua orang mampu dan bisa. Tapi untuk mengamalkan yang namanya cinta yang sebenarnya itu sulit sekali. Kalau kita berkata, apa kamu cinta kepada Allah? Pasti jawabannya iya, saya cinta kepada Allah. Tetapi sebenarnya kita ini adalah orang yang sulit sekali buat cinta kepada Allah. Betul apa enggak? Betul. Sulit sekali. Kenapa? Allah tidak pernah ya mengurangi apa-apa yang kita miliki hari ini, bahkan menambah sebenarnya. Betul. Cuma hawa nafsu kita aja yang bilangnya mengurang. Betul apa enggak? Betul. Kalau suatu saat Allah minta sesuatu kepadamu, terkadang kita sulit untuk memberikannya. Bener nggak gitu? Umpamanya Allah bilang, hei Fulan bin Fulan, baik kayak Robi punya usaha maju nih. Iya, saya ambil usahanya. Oh ya dikasih apa kagak? Orang kalah. Paling ngomong ya Allah yang lain ini apa? Ini ada cerita Habil sama Qabil nih. Habil dengan Qabil. Habil dan Qabil ini putra Nabi Adam alaihissalam. Habil ini akan dijodohkan dengan Iklimah. Betul apa enggak itu? Ya, tiba-tiba si Qabil ini nggak mau dijodohkan dengan kakaknya Iklimah karena wajahnya kurang cantik. Yang cantik itu Iklimah namanya. Akhirnya si Qabil mintanya Iklimah juga. Tapi si Qabil nggak bisa menikahi Iklimah karena si Iklimah pas adiknya yang namanya Qabil. Kan harus disilang karena belum ada orang banyak di kala itu. Ya, anaknya cuma Habil, Iklimah, Qabil, satu lagi Labuda. Tuh 4. Jadi disilang-silang. Qabil yang pertama punya adik namanya Iklimah. Iklimah punya adik Habil. Habil punya adik Labuda. Jadi disilang suruh nikahnya. Tapi si Qabil nggak mau dengan Labuda. Kenapa? Kurang montok. Yang montok itu Iklimah. Nih, rada montok kan si Iklimah. Akhirnya dibuatlah sayembara oleh Allah. Kalau kamu menolak dengan Iklimah, baik, kamu berikan sesuatu kepada Allah. Ingat, Allah nggak minta, disuruh memberikan kepada Allah. Karena Allah itu nggak butuh sesuatu kepada kita. Ngapain minta-minta ke kita? Betul apa enggak? Allah itu maha segala-galanya, memiliki apa yang tidak kita miliki, punya apa yang tidak kita punya. Maka nggak pernah Allah minta-minta ke saya ke jamaah.
Tapi itu kewajiban saya dan jamaah memberikan kepada Allah untuk menyenangkan Allah. Ingat loh ya, Allah tuh nggak butuh minta-minta kepada saya dan jamaah. Kadang orang bilang ini adalah permintaan Allah. Kapan Allah minta sama itu? Betul apa enggak? Gak ada. Ada nggak yang sering bilang ini permintaan Allah? Ada apa enggak? Gak ada ini permintaan Allah. Kalau perintah Allah itu ada. Perintah beda dengan permintaan. Betul apa enggak? Perintah karena memang Allah ini kuasa. Wajar dan sangat wajar Allah memerintah saya dan jamaah, karena saya dan jamaah adalah hamba-hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah. Saya dan jamaah nggak pantas bahkan lencang untuk memerintah kepada Allah. Ini akhirnya Habil dengan Qabil dibuatlah satu sesembahan. Mana sesembahan yang diterima oleh Allah, maka dia yang berjodoh dengan si Iklimah. Habil membawalah 1 ekor kambing, karena Habil punya harta hanya kambing, dibawa kambingnya. Ini harta saya salah satunya, disembahkanlah kepada Allah. Qabil punya juga kambing. Saat dia membawa kambingnya, Qabil mikir, sayanglah saya ini kambing. Kenapa? Saya paling demen sama sate kambing. Lagi dijual kan rada mahal harganya, betul apa enggak? Apalagi yang Habil sama kambing mana gemuk banget, rumputnya bagus-bagus. Dah jangan kambing aja lah. Dia nengok ayam aja lah yang saya bawa lah. Tiba-tiba tuh ayam nelor. Saya mana seneng banget daging ayam. Kalau ayam saya kasih ntar jadi nggak nelor lagi. Telurnya aja lah. Telurnya mau dibawa. Telurnya dipegang lagi sama dia mikir lagi. Telur kan ntar kalau diangker netes. Betul apa enggak? Ini bisa netes keluar ayam lagi. Sayang saya. Akhirnya kambing nggak jadi, ayam nggak jadi, telur nggak jadi. Dia lihat apa? Rumput nih. Itu pun rumput hampir gagal. Lah kalau rumput saya kasih, nanti kambing saya makan apa? Tapi dia pikir lagi, oh iya rumput kan bisa tumbuh lagi. Diarit ke rumput, diarit, diikat. Itu dibawa disembahin kepada Allah di atas bukit. 2 sesembahan, 1 kambing, 1 rumput. Mana yang diterima oleh Allah? Yang diterima adalah sesembahan Habil, bukannya Qabil. Diterima. Nah akhirnya karena sesembahan diterima oleh Allah, si Habil ini layak mendapatkan Iklimah. Tapi yang namanya Qabil nggak setuju. Terjadilah sebuah pertengkaran. Tetes darah pertama kali di muka bumi, terjadinya keributan pertama kali di muka bumi, yaitu Habil dengan Qabil. Terjadilah yang namanya pembunuhan. Habil meninggal karena dibunuh oleh Qabil, kakaknya sendiri. Paham apa enggak ini? Jadi begitulah soal kecintaan bisa dilihat. Kenapa? Iklimahnya orang bagus harus mendapatkan orang yang punya cinta. Dan soal kecintaan, dia hanya satu, berbuat tanpa pikir-pikir panjang, tidak bicara soal untung dan rugi. Dia satu, berbuat agar yang dicinta senang, dia pun berbuat juga bisa senang. Alhamdulillah. Bukan cuma menyenangkan, tapi dia juga senang. Betul apa enggak? Kalau cewekmu ulang tahun yang muda-muda, terus kamu ngasih kado, niatnya kan nyenengin si ceweknya. Betul apa enggak? Setelah kadomu diterima, dia senang, entah gelang, entah jam tangan, entah kalungan, entah bando, entah coklat, entah karet gelang. Ini udah paling miskin deh tuh. Karet gelang warna-warni, ada kuning, ada hijau. Langsung dia bilang, sayang, aku tidak ingin memberikan yang baik untuk kamu. Kenapa? Karena lenganmu sudah sangat baik, tidak pantas diberikan hal-hal yang lain. Aku hilang kebaikannya, kan gitu. Betul apa enggak? Sayang, aku tidak mau memberikan kalung. Kenapa? Takut kalung itu mengotori lehermu. Kalau lehermu sangat bagus sekali, takut dikotori oleh kotoran kalung itu. Betul? Saya tidak ingin memberikan baju kepadamu. Kenapa? Karena saya ini takut. Kenapa? Baju itu melukai tubuhmu. Makanya kamu pantas yang nggak pakai baju. Ini pacar udah melarat, akal banyak. Betul apa enggak? Maka bisa aja kata-kata seperti itu. Kenapa kok kamu tidak pernah memberikan surprise kepadaku? Sayang, aku bukan tidak mau memberikan surprise, karena aku takut merujutkan jantungmu. Karena aku sangat sayang kepadamu. Maka lu hujan. Betul apa enggak itu? Jadi kan kalimat-kalimat cinta yang sangat luar biasa.
Tapi kan biasanya seneng cewek digituin. Karena apa? Yang punya akal banyak adalah cowok yang tetap punya modal. Cowok yang banyak modal, akalnya kurang. Makanya cari cowok itu yang kurang modal, nanti akalnya banyak. Anaknya nanti pinter-pinter ke depannya. Pinter bohong. Betul apa enggak? Bahkan cewek kadang nanya, sayang kenapa sih nggak pernah ngajak jalan-jalan saya? Coba lihat yang lain malam minggu naik motor ke ke alun-alun, naik motor muter-muter ke Uri Cendana atau kemana. Sayang, bukan saya nggak mau ngajak jalan kamu. Saya sangat sayang kepada kamu, takut kamu terluka kemasukan dengan angin malam. Apabila angin malam masuk ke tubuhmu, saya tidak ingin kamu melirik kesakitan lalu dikerok di belakang. Betul nggak jamaah? Ini kan soal kecintaan. Cinta kita kepada Nabi, kan kita ngambil yang ringan doang cinta ke Nabi. Kita bilang, aliyakyu ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, kumpulkan aku kepadamu ya Rasul, doakan aku kepada Allah. Kan maunya salawat doang. Betul apa enggak? Tapi kan kalau untuk perjuangan mengikuti lapanya Rasul kan agak sulit buat saya dan jamaah. Jujur, betul apa ini? Betul apa enggak? Jujur aja udah. Sangat betul sekali, kita ini adalah orang-orang yang masih belajar tentang cinta. Makanya kita perlu mendekat kepada orang-orang yang ahli dalam cinta. Kita perlu makmum kepada orang-orang yang sudah benar-benar mewujudkan tentang cinta dalam perbuatannya. Kalau orang kayak saya dan jamaah, orang yang belajar cinta kok. Kenapa saya bilang belajar? Karena kita belum mengerti tentang cinta yang sebenarnya. Cinta itu satu perbuatan tanpa harapan, tanpa yang namanya keinginan. Satu berbuat hanya ingin menyenangkan, dan perbuatan dia pun dia senang. Tidak ada unsur keterpaksaan. You know? Yes. Gitu dong. Nggak ada unsur keterpaksaan. Nggak ada keterpaksaan. Karena orang berbuat demi yang dicinta terpaksa, berarti bohong dengan kalimat cinta. Nggak ada terpaksa. Ibu nggak terpaksa merawat anak, enggak, karena memang berangkat dari cinta. Betul nggak, Bu? Nggak terpaksa membiayain anak, tidak, karena memang berangkat atas dasar. Tapi kalau sudah dia berbuat buat anaknya, dia punya duit pas-pasan, ada tukang celana atau tukang baju cakep dibeli buat anaknya, dipakai, pantas, seneng nggak, Bu? Seneng banget, ya Allah, pantas banget anak saya emang cakep, anak raja. Lurus meler. Karena habis bangun tidur, habis ngiler masih kerak, dicium, harum banget anak emak, yang harum, makan iler. Cinta kan buta, betul apa enggak? Cinta itu buta. Orang kalau sudah berkata kepada anaknya paling ganteng sekampung. Yang lain nggak ada yang ganteng, enggak, anaknya doang. Betul apa enggak? Anak dia doang. Orang cinta kok. Sekarang biar anaknya jelek nih ya, dikatain jelek, marah apa kagak? Gua pasti marah. Ini cinta. Sekarang kita kepada Allah, begitu aja kita masih belum bisa, hadirin. Benar apa enggak ini? Begitu aja belum bisa. Kita nih baru belajar dari anak kita. Anak kita pakai baju merah kelihatan ganteng, pakai baju putih kelihatan ganteng. Anak kita ngacak-ngacak piring, tamu makan masih dianggap resep. Emang aktif anak saya mah. Betul apa enggak? Aktif anak saya emang begitu. Ada tamu di jok pakai sayur, jujur aja. Ya kira jangan gitu, nggak sopan sama. Betul apa enggak? Jangan nggak sopan. Anak saya emang begitu, aktif banget dia mah. Kalau orang pintar dibela terus dibela, betul apa enggak? Ini cinta ini. Sekarang kalau di dalam hidup kita mahabbah kepada Allah, kenapa tidak kita bela Allah? Bela Allah bukan turun ke jalan teriak-teriakan. Bela Allah bukan ngancurin warung-warung orang usaha. Bela Allah bukan bawa baliho kemana-mana. Tapi kamu katakan, hidupku ini karunia dari Tuhanku. Aku bersyukur dengan hidup. Ini sama membela Allah. Betul? Ini bukan berarti Tuhan salah apa sih saya? Kurang apa sih saya? Ada pembelaannya pisan. Tuhan diintimidasi. Betul apa enggak? Yang lain mah enak-enak banget hidupnya, saya kenapa susah men sih? Betul jamaah.
Ini kan pembelaan kepada Allah. Langsung orang bilang, kenapa hidup kamu kok nggak berubah-berubah? Makanya mikirlah, keluar dari rumah. Ini karunia Tuhan saya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan saya tidak pernah salah memberikan takdir kepada saya. Ini yang sesuai buat saya. Kalau lebih dari ini, takutnya saya nggak sanggup. Itu Allah. Takutnya kita nggak sanggup. Naudzubillah. Memang mukanya kagak pantas punya mobil, lagi ngerengek-ngerengek, takutnya punya mobil cari tabrakan modal. Nggak sanggup. Emang selamat jalan, lagi jalan apa? Betul jamaah. Alhamdulillah. Begini kita bela Allah kok. Ayo coba. Allah, pernah nggak Allah itu salah? Pernah apa enggak? Tidak pernah. Ingat, Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Dan Allah tidak akan pernah salah. Ya, gak bakalan. Jadi apa yang terjadi kepadamu dan kepadaku ini adalah kebaikan dari Allah. Betul? Kalau kita mau bela Allah, bukan teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis teriak Allahu Akbar, hidup gini men ya. Bela Allah tuh ngomong di depan saudara kamu. Gimana utangmu? Alhamdulillah belum bayar. Terus gimana kapan bayarnya? Saya punya Allah kok. Allah ngasih jalan seperti ini. Inilah kebaikan Tuhan saya. Kalau saya bayar sekarang, takutnya saya besar kepala. Gitu. Dan orang gak duit. Sengaja dulu-dulu saya pengen lihat sejauh mana kesabaran orang itu. Udah akal dulu. Tapi memang betul seperti itu hadirin. Itulah cara Allah. Apa kamu mau terima dengan keputusan Allah? Kan gitu. Apa kamu lebih sayang kepada Allah atau kamu lebih sayang kepada hartamu? Jika kamu lebih sayang kepada Allah, kamu akan aktif zikir kepada Allah. Dalam setiap situasi dan kondisi apapun kamu selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau lebih sayang kepada harta, yang kamu ingat hartamu, nggak ingat kepada Allah. Rugi yang seperti itu. Benar apa enggak? Ingat Allah, alhamdulillah. Betul nggak jemaah? Ini cinta, kalimat cinta. Ibu-ibu paling jago sebenarnya bicara soal cinta. Kenapa? Ibu pengalaman, punya anak ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada yang punya anak 8. Zaman dulu ada, sekarang udah agak susah. Kenapa zaman sekarang agak susah? Karena zaman sekarang ibu-ibu banyak pikiran. Anak gua gerek banget, apalagi 3. Makin bisa lu baik. Betul apa enggak? Udah bangun soron bang. Kenapa? Anak gua ribet bang. Apa mah kayak sendiri? Kayak masak dewek, nyuci dewek, ngasih dewek, apa dewek. Apa mah tidur, besok di orang. Bukan orang Betawi mau begitu. Betul apa enggak? Bang, jangan lupa bang beli duren. Ya, enggak dibeliin nanti duren. Waktunya pergi. Pulang bawa duren tuh bukan duren atau aturnya sisa. Akhirnya dibawa. Pas giliran dibawa masuk dalam mobil, itu temannya ngikut. Tunggu mau pulang. Iya, ngikut dari belakang ngikut. Di belakang ada duren, dibelah tuh duren. Dimakan sama temannya, habis. Akhirnya ngomong, ini duren siapa? Ada duren dua. Buat apa? Bini nitip, ya lu makan. Maksudnya di sisanya habis pisan. Udah habis mau ngomong apa? Pulang akhirnya kan. Ini ibu paling jago udah soal cinta, pulang. Akhirnya yang namanya dia punya pesanan ya, itu laki baru nyampe langsung dipapar. Ngerti papa lu enggak? Disambut. Sambut dengan senyuman yang sangat indah sekali. Baru pulang, iya, wah Allah. Buka tuh mobil, serebeng, bau duren, kena AC. Betul apa enggak? Kata dia, beli duren bang. Alhamdulillah beli, tadi 1. Mana durennya? Udah habis. Jadi tinggal baunya doang bang. Iya. Emang apa habis? Dimakan sama teman. Ya udah. Masuk bininya untuk itu buah. Betul apa enggak? Di dalam malam Jumat hari ini. Pas jam 10 malam lakinya habis mandi deketin bininya. Nyolek-nyolek, apa bang? Ya ilah kayak gak ngerti baik. Jawab apa enggak? Mau apa sih bang? Malam Jumat neng. Bang, saya minta duren bang. Pengen berduren bang. Abang kasih cuma baunya doang bang. Karena abang pengen nih baunya aja. Soal cinta. Bapak sensor
nih belum kawin. Saya kan pengen berduren bang. Abang pulang bawa baunya doang. Daripada mikirin utang nih, mikirin ini. Jadi happy kita hidup. Coba nggak? Tenang aja masalah utang, tenang aja. Allah yang akan menolong saya dan jamaah semuanya. Gak bakal habis pandanya Allah buat nolong saya dan jamaah. Yang kaya adalah Allah. Gampang buat nolong utang saya jamaah ini gampang bagi Allah. Hanya orang yang tidak percaya kepada Allah, dia bingung dari mana menyelesaikannya, bagaimana bayarnya. Kalau saya simpel aja, saya ini milik Allah, maka semua kebutuhan saya Allah yang akan jamin saya. Berapa enggak? Kalau sudah Allah berikan berapa ratus juta, berapa miliar pun gampang bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat Pak, kalau bawa durian jangan baunya doang. Kan sama kan, sama-sama dapat tahu kan? Sambil ketawa. Lanjut jamaah ya. Yes. Alhamdulillah. Beruntung hadirin, biarpun saya dan jamaah ini belum mengerti betul tentang cinta, kita ini ikut kepada orang-orang yang punya cinta. Rasulullah sangat luar biasa, cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Kalau Rasulullah nggak terbahas, mohon maaf hadirin, hartanya tuh habis untuk di dalam perjuangan di jalan Allah. 3/4 kota Mekah. Ingat tuh ya, kota Mekah tuh luas sekali. Hartanya Siti Khadijah 3/4 kota Mekah itu habis buat dakwah. Coba kalau kejadian zaman sekarang, umpamanya ada kiai kawin sama orang kaya, itu orang kaya badannya habis, kalau diomongin taruhan sama saya. Najis kaki kiai pengeretan. Habis badan lu dikoretin sama dia. Ini Siti Khadijah kaya raya apa enggak? Ini bukan sebuah rahasia, ini udah tahu semua. Siti Khadijah tuh 3/4 kota Mekah itu hartanya Siti Khadijah. Nikah dengan baginda Rasul, habis hartanya buat apa? Dakwah. Habis hartanya buat apa? Bantu fakir-fakir miskin. Coba kalau sekarang terjadi yang seperti itu, mesti dihujat habis-habisan. Kenapa enggak? Orang yang menghabiskan hartanya di jalan agamanya Allah, ini akan dimuliakan oleh Allah. Betul? Maka udahlah, ngaji nggak perlu ribut masalah ongkos lagi. Betul apa enggak? Pokoknya berapa yang harus keluar dalam pengajian, saya akan keluarkan. Yang penting satu, ini berjuang di jalan agamanya Allah. Alhamdulillah. Ya kan ngaji nggak jual tanah juga kok. Orang bakalan kesini ongkos habis gope, orang bakalan. Paling gede pun digocap. Di bensin 2 liter 20.000, sisa 30, beli air 2 botol, ceban sisa 20.000, kopi goceng, betul apa enggak? Sisa 12.000 dibeli rokok, sisa 2.000 konsum. Paling kecil. Bener apa enggak? Kadang-kadang 1.000 gopean 2 itu kan. Udah ngabisin pisan itu dah. Betul apa enggak? Loh ini sangat luar biasa. Jangan dibet masih cuma gope. Itu udah pemberian terakhir. Itu udah pengorbanan paling dasar deh itu. Apa dia bilang? Hartaku ku habiskan untuk di jalan agamanya Allah. Masih sisa gope. Bener gak? Saya demi perjuangan di jalan agamanya Allah. Ini lihat, saya habiskan semuanya harta saya. Gope. Tapi kan gawat ngomongnya, betul apa enggak? Apa yang saya nggak habiskan di jalan agamanya Allah? Siti Khadijah habis hartanya, saya juga habis malam-malam, habis-habisan. Gak habis kantong di sisa gope. Betul nggak jamaah? Lo ini hidup saudara. Hidup malam saya tuh di ngobrol tuh sama jamaah itu Ronin sama istrinya, wah masih ngobrol itu nyambung ngobrol. Kenapa? Karena punya cinta, nyambung ngobrol. Saya kalau ngobrol kata nyambung tuh malas saya tinggal pergi. Kalau ada tamu yang ngobrol kata nyambung, berat saya.
Bener apa enggak? Kalau nyambung saya enak, nyambung terus ngobrol tentang keyakinan. Saya bilang, gini loh, kita dilahir dari orang susah. Iya Pak, bener Pak. Iya. Makanya orang tua kita udah dikenal di mana-mana orang kita susah. Tapi tugas kita adalah satu, memutus mata rantai itu. Jangan sampai anak kita dicap juga turunan orang susah. Kita harus berhasil dalam kehidupan ini. Betul apa enggak? Oh iya, Pak Samir juga ada sama putrinya. Lama itu ngobrol. Udah gitu ngobrol pinggir jalan. Asik banget ngobrol iman pinggir jalan. Mobil muas. Rokok habis. Bener ngobrol tengah malam. Ada jam 3 atau jam 2 ya. Saya bilang kita ini turunan orang susah. Kita udah dikenal, itu anak orang susah, itu turunan orang susah. Saya akan putus mata rantai kesusahan ini. Cukup kesusahan ada di orang tua saya. Saya harus berhasil biar anak saya nanti besar dianggap tidak dicap lagi turunan orang susah. Bagaimana caranya? Saya mendekat kepada yang Maha Kaya, yaitu Allah. Mudah bagi Allah, Jangan pernah berpikir lewat jalan mana. Ingat loh ya. Kalau sudah bicara tentang kuasa Allah, jangan kamu bertanya, saya akan minta tolong kepada Allah. Lewat jalan mana ya? Itu masih ragu berarti. Betul apa enggak? Lewat jalan mana ini? Utangannya jalan caranya gimana? Ini masih ragu kepada Allah. Saya bilang lagi gini, kita ini tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah apapun, sekecil apapun. Karena kita tugasnya hanya satu, menghadapi masalah. Hanya menghadapi, yang menyelesaikan adalah kuasanya Allah. Saya dan jamaah cuma menghadapi. Kalau ada masalah hutang, tugas kita menghadapi doang. Betul apa enggak? Yang menyelesaikan rizki dari masalah rumah tangga, tugas kita hanya menghadapi saja. Yang menyelesaikan adalah lewat mana Allah menyelesaikannya? Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Hari ini hatinya ada kebencian, besok dibalikan kepada kebaikan. Itu pun mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Hari ini hatinya dilanda dengan emosi, besok diganti dengan kasih sayang, pun mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Sangat mudah bagi Allah. Jadi yang menyelesaikan dalam segala urusan bukan kita, tapi Allah. Tugas kita hanya menghadapi masalah. Jadi orang repot-repot banget sebenarnya kita. Betul apa enggak? Enggak Contoh gini, ada orang punya utang namanya Sabori, mama punya utang ya, jangan Sabori lah. Sabori itu bukan perumpamaan, beneran berarti perumpamaan. Saya ambil perumpamaan di sini, mayoritas saya punya utang. Ini perumpamaannya. Sekarang begini, yang punya utang saya, yang ngadepin Sabori atau jamaah. Kira-kira jamaah ini punya susah apa kagak coba? Enggak. Punya susah apa enggak? Enggak, cuma ngadepin kok. Ngapain udah sholat dah, mama dia punya utang, yang ngadepin saya. Loh, saya enjoy aja. Ada orang datang nagih ke saya, nagih nih ke saya nih. Itu gimana? Yang Ustaz bilang, udah tenang urusan saya udah. Gitu sebenarnya. Udah tenang aja, dia mau diem aja. Dia juga lagi mikirin kok. Paham apa enggak gitu? Udah tenang aja. Suruh tenang gitu, orang suruh tenang. Betul enggak gitu? Nah kan bukan kita yang punya masalah. Paham apa enggak? Ini paham nggak sini? Jadi hidup ini milik siapa sih? Allah. Milik kamu atau milik Allah? Allah. Karena hidup adalah pemberian. Kehidupan ini yang mengendalikan kita apa Allah? Allah. Hidup saja milik Allah. Kehidupan yang mengendalikan juga Allah. Hidup semua orang bisa, tapi kehidupan sering orang nyerah. Karena kehidupan itu, ya hutang ya kehidupan, usaha kehidupan. Kalau hidup mah cukup, hadirin tidur dia hidup. Berapa enggak? Nafas itu hidup, ya melihat, mendengar itu hidup. Tapi kehidupan mah nanti melek, nanti melotot. Berapa enggak ya? Nanti diam, nanti gerak, itu namanya kehidupan. Berpindah-pindah. Itu kehidupan, keinginan, kayak macam pohon. Pohon ini hidup apa mati? Punya kehidupan apa enggak? Enggak. Karena dari saya kecil di sini juga nggak pindah-pindah, jadi nggak punya kehidupan, betul apa enggak? Coba kalau orang bini ini hidup apa enggak?
Punya kehidupan apa enggak? Banget. Hari ini minta gelang, besok minta kalungan, besok lagi minta macam-macam. Betul apa enggak? Itu kehidupan hadirin. Makanya sering orang menyerah tuh di dalam kehidupan, bukan menyerah dalam hidup. Hidup ini nggak bermasalah, yang bermasalah kehidupan. Makanya caranya cuma seperti itu. Kita harus jadi pemenang dalam kehidupan ini. Dengan cara apa supaya menang? Saya lihat Rasulullah, saya lihat Syabdul Qadir Jilani, saya lihat Sunan Wali Songo, saya lihat guru besar kita Bayi Junaidi Al-Baghdadi. Beliau adalah juara-juara dalam kehidupan. Bagaimana caranya beliau bisa jadi juara dalam kehidupan? Beliau mendekat kepada yang punya kehidupan, yaitu Allah. Beliau tunduk kepada yang punya kehidupan, yaitu Allah. Kalau masalah kitab gampang dipelajari, hadis gampang dihafal, Quran gampang dibaca. Tapi kalau bicara soal menghadapi kehidupan, gak semua orang-orang pintar hadis mampu, gak semua orang-orang hatam Quran mampu, gak semua orang-orang pandai mampu. Kadang yang pintar pun gantung diri menghadapi kehidupan. Betul? Ini dibutuhkan keimanan yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau orang punya iman luar biasa, utangnya banyak katanya. Ya utangnya banyak, tapi masih senyum. Ya kenapa? Emang maunya saya kayak begini, emang Tuhan ngasih begini. Betul apa enggak? Saya mau protes, udah pinteran Tuhan. Saya mau marah, orang pantas. Betul apa enggak? Udah saya jalani aja lah. Terus bagaimana anda jalan keluarnya? Allah yang membuka, Allah yang menutup, Allah yang mengawali, Allah yang mengakhiri. Saya mau pelaksana saja. Ayo, enak apa enggak? Main ruwet-ruwet. Jangan makin mikir otak pada pelengkungan. Akhirnya panadol laku. Kepala yang mulu. Pokok orang mah kalau sakitnya sering di kepala, banyak pikiran. Sakitnya di perut berarti pola makan. Badan pada ngeluang berarti kurang kerjaan. Betul apa enggak? Badan pada pegel baik. Nah, lu begawe orang-orang. Gimana Allah pada pegel tuh badan? Pengen dipijit. Betul nggak ini Jang? Kan simpel sekali sebenarnya tentang kehidupan ini. Setuju? Terus bagaimana dengan orang yang tidak semangat dalam hidup? Orang yang tidak semangat dalam hidup adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Betul? Dia hanya percaya dengan dirinya sendiri. Setelah dirinya akalnya mati, modalnya habis, temennya menjauh, lalu dia menyerah dengan hidup. Udah dah, hidup saya memang begini. Ini orang gak percaya ke Tuhan. Betul apa enggak? Tapi kalau orang yang percaya kepada Allah, dia akan semangat dalam hidup, pantang menyerah, dia akan maju terus dalam kehidupannya. Kenapa? Hari ini saya susah, besok saya bisa senang dengan kuasanya Allah. Mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Apa sih yang sulit bagi Allah? Ada nggak yang sulit bagi Allah? Ya. Jamaah saya mau tanya, malam ini yang datang, ada nggak yang punya utang? Ya. Ada apa enggak? Kalau besok demi Allah, demi Rasulullah, kalau besok Allah turunkan pembelaan lunas, bisa apa enggak? Bisa. Yakin apa enggak? Ya. Kalau saya demi Allah yakin, kalau besok Allah turunkan pasti akan lunas semuanya itu. Ya. Betul? Nggak perlu tanya, bagaimana caranya? Allah punya 1000 cara. Jika ada orang yang benci kepadamu, menutup 1000 jalanmu, Allah akan buka 100.000 jalan buat kamu. Jika ada orang menutup jalan usahamu, Allah akan buka 100 jalan usahamu. Kalau Allah sudah berkehendak. Betul apa enggak? Makanya ayo zikir seperti ini, jangan ragu. Ayo, jangan hilang-hilangan istiqomahnya. Yang mantap udah. Kemana lagi saya mau lari? Coba sekarang. Betul apa enggak? Kita bicara dengan diri kita. Di saat kita dalam kesulitan, mau kemana kamu lari? Hah? Rumah tanggamu hancur, bisnismu hancur, temanmu menjauh. Mau kemana kamu lari kalau bukan kepada Allah? Kemana kita minta pertolongan kalau bukan kepada Allah? Maka ayo yang semangat dalam hidup. Jangan pernah menyerah. Orang yang menyerah dengan hidup adalah orang yang tidak percaya dengan pertolongan Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Tapi kalau orang yang semangat, apa sih yang sulit bagi Allah? Oh, saya punya istri pakai rewel banget. Gampang buat Allah netapnya, gampang. Sekali tekap ya langsung diem. Ya, apa yang susah bagi Allah? Saya punya istri berani banget, gampang bagi Allah.
Ya kan, di balik hatinya langsung hilang yang namanya keberaniannya, juga mudah kok bagi Allah. Ada yang sulit apa enggak bagi Allah? Kenapa kok kita selalu menghadapi kesulitan? Rumah tangga kesulitan, bisnis kesulitan, dagang kesulitan, apa aja kesulitan? Karena kamu berhadapan dengan dirimu sendiri, karena kamu mengandalkan dirimu sendiri. Tapi kalau mengandalkan Allah, yang sulit menjadi mudah. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Allahumma. Amin. Rasulullah di saat perjuangan pertama, dukungan tidak ada, pasukan tidak ada, senjata tidak ada, harta tidak ada, tapi karena yakin kepada Allah, tetap dia berjalan dalam perjuangannya. Betul apa enggak? Pamannya menghalang-halangi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, ya, makanya nama Abu Maratata kurang bagus. Abu Gosok, Abu Dapur, betul? Ini tetap dia berjalan, padahal maaf hadirin, Rasul dikala itu belum yang namanya punya kekuatan, belum saat itu, belum ada pasukan. Kenapa dia berjalan? Kenapa dia semangat? Karena dia percaya kepada Allah. Ayo sekarang kita nggak usah bicara pasukan, ya? Kita nggak usah bicara strategi, kita nggak usah bicara apa. Memang hari ini saya belum punya permodalan, memang hari ini saya belum punya pengaruh, memang hari ini saya belum dipercaya orang, tapi saya percaya akan tetap saya jalan terus. Yang bisnis tetap berbisnis, yang dagang tetap berdagang, yang usaha tetap berusaha. Kenapa? Karena saya punya Allah. Betul? Punya Allah. Punya Allah. Kita jangan sekali-kali menyerah dalam kehidupan ini. Karena saya bilang sekali lagi, hidup di dunia ini cuma satu kali. Jangan kau habiskan waktumu dengan ketakutan dengan hidup. Jangan kau habiskan waktumu dengan mengeluh keadaan hidup. Jangan kau habiskan waktumu dengan meratapi keadaan di dalam hidup. Ayo kita bangun. Ayo kita bangkit. Apanya yang bangun? Imannya yang bangun. Ya kan? Kalau otong mah gak usah dibangunin, bangun dewe. Imannya yang bangun, betul? Yakinnya yang Kalau kemarin kamu masih ragu, kayaknya usaha ini gak bakal maju, yakinin dari sekarang. Bukan usaha yang bikin maju, yang bikin maju Allah. Usahanya jalannya saja. Amin. Allahumma. Amin. Jadi ya, nggak harus usahamu bermodalkan miliaran biar untung besar, nggak harus koneksimu ribuan biar kamu jadi jutawan. Kalau Allah sudah berkehendak 100.000 kamu dalam pegangan tangan di permodalan, besok kamu jadi orang jutawan, sangatlah mudah bagi Allah. Allahumma amin. Betul apa enggak? Betul. Saya pernah cerita, ada yang namanya orang Madura, Haji Hamid namanya. Ini kisah nyata. Haji Hamid itu ya rumahnya biasa di pinggir Kalimalang. Itu ya panggungan. Setiap minggu, enggak, sebulan sekali tuh ngundang abah dulu itu. Saya masih nyantri itu mesti ngikut. Dipilih sama abah, ini ikut. Orang miskin hari ini. Ya, dagang rongsok. Tapi tiap bulan ngadain manakiban, ngundang abah tuh sama santri, karena abah saat itu belum keliling kemana-mana, baru sekitar situ sama santri. Ada datang ke situ, setiap habis manakiban mesti santri diapokin goceng. Jadi terkenal manakiban goceng di kala itu. Mana manakiban goceng? Di rumah siapa? Jamin. Akhirnya tanpa permodalan miliaran, tanpa permodalan ratusan juta, tanpa permodalan miliaran, tanpa itu, hanya datang orang menawarkan biji plastik. Pak, ada yang mau beli biji plastik? Dikasih nih sampelnya saja hadirin. Bukan satu truk, bukan dua truk, sampel. Lalu sampel ini dipegang oleh dia keliling tawarkan kemana-mana. Terus keliling ditawarkan, tiba-tiba ada yang berminat. Pikir dia ini sedikit, dikasihlah harga, cocok harganya, ternyata di barang satu gudang hadirin. Dapat keuntungan berapa? 3 miliar. Itu cara Allah. Udah, hari ini kamu boleh lah ya, saudara kepala ngaku nggak masalah lah, betul apa enggak? Betul. Nggak masalah lah udah. Penampilan amburadul, pergaulan nggak bagus, udah biarin aja coba. Yang lain mau ngomongin apa terserah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak atas kamu, Allah berkehendak kepada siapa yang dikehendaki. Malam ini, ya, saya nggak tahu siapa di antara kita akan dikehendaki esok hari akan meraih satu buah kesuksesan dari Allah. Amin. Allahumma. Lewat jalan mana aja, mau masuk akal nggak masuk akal dilakonin aja udah. Betul apa enggak? Udah jalanin. Saya berharap bukan ke usaha saya
Saya berharap adalah pertolongan Allah, bukan kepada usahanya. Ingat, jangan pernah berharap kepada usaha yang kamu lakukan. Kenapa? Bagaimana mungkin usaha akan memberikan kepadamu? Dia saja kamu yang modalin kok. Ayo, kamu berharap ke dagangan kamu. Dagangan kamu tuh nggak jalan kalau nggak ada kamu. Betul apa enggak? Dagang cetrok namanya, atau gado-gado. Cetrok ini bahasa India. Kalau orang Pulau bilang gado-gado. Nah, berharap udah tolong ntar kan bayaran lu ngaji atau yang sekolah lewat ntar kalau keuntungan gado-gado, salah. Gado-gado itu aja butuh pertolonganmu. Ngapain kan butuh pertolongan gado-gado? Nggak bakal untuk cuek muter dewek. Kenapa enggak? Nggak bakal tukang nyanyiin sendiri kalau bukan kita. Usaha itu kita hadirin, yang rajanya dia tuh anak buahnya. Ada yang punya warung, kalau warung itu dibuka, kebuka apa enggak warungnya? Kalau yang punya lagi malas, ketutup apa enggak? Dan apa itu berharap sama yang jelas-jelas di bawah kamu? Dia itu bagaimana saya kok? Makanya kan saya bilang, waktu itu pernah saya ngomong, kalau ada usaha yang kamu pegang nggak maju-maju, udah tinggalin aja, ganti. Udah ngomong, gua lama berdagang ini udah suduk, orang untung-untungnya, udah gua pindah aja lah. Betul apa enggak? Betul? Ngomong aja, dia juga makhluk kok. Ngapain gua lo? Lu gua rawatin, gua jagain, gua kasih tulisan nasi uduk gede banget. Korak-korak. Enggak gua berarti gitu. Loh, ini kan makhluk, bukan gila hadirin. Enggak kata tetangganya, bukan gue bilang mau gila nih. Loh, kan emang itu kan makhluk, punya bahasa apa enggak? Ya. Punya, jadi punya bahasa. Usaha tuh punya bahasa. Makanya usaha tuh aja ngomong dulu, warung, gua nih mau bikin lu nih. Lu jangan sampai ganggu istiqomah gua, ya. Lu jangan sampai ganggu ibadah gua. Yang penting lu gua rawat, gua jaga nih, gua isiin, gua tungguin bener-bener. Tapi lu juga jangan makin gangguin gua. Itu kan bagus juga. Enggak gila deh. Lu juga percaya. Itu kadang punya usaha yang gangguin mulu. Bener apa enggak? Giliran mau malam Sabtu, gorengan laku banget. Dagang gorengan. Akhirnya mikir-mikir besok dagang apa kagak? Kenapa? Kalau Sabtu rame banget. Sayang ninggalnya kita digodain sama dagangan. Ya, Iman lo kalah sama gua. Iman sih kalah sama gorengan. Mie ayam lah gitu ya. Giliran malam Sabtu yang beli sampai baris. Akhirnya mikir lagi, besok ngaji apa kagak ya? Kenapa? Anu kasihan, tetangga pada lapar. Apalah sebakul. Pada mau untung otaknya. Betul nggak ya? Nggak apa aja ngomong, nggak apa hari ini, nggak apa aja ngomong nggak masalah. Usaha, lu kok mau bikin? Tujuan saya, ya bikin kamu. Tujuan saya megang kamu buat jadi tangga saya untuk sampai kepada Allah, bukan jadi penghalang saya. Betul apa enggak? Usaha jangan jadi penghalang. Untuk apa? Saya berharap kepada Allah. Jangan jadi penghalang, saya iman kepada Allah. Jangan jadi penghalang, sandaran saya kepada Allah. Mohon maaf ya kalau masih kecil usahanya, kalau makin besar, tambah maju, kadang sandaranmu enggak lagi ke Allah. Betul apa enggak? Mau bayar kredit mobil, nanti dari usaha saya. Mau bayar hutang, nanti dari usaha saya. Nyunatin anak, nanti dari usaha saya. Gak ada yang asalnya dari Allah. Semua digantikan oleh usaha Tuhanmu. Kamu ganti dengan usaha yang kamu bangun sendiri. Itu namanya berhala berbentuk usaha. Makanya banyak sekarang berhala. Dulu Maya berhala patung dihancurin zaman Ibrahim, sekarang berhalanya orang jelas. Betul apa enggak? Samar-samar ini berhala apa bukan? Berhala gede, berukok sih 2 lantai. Betul apa enggak gitu? Apa dia bilang, untung saya punya rokok ini, semenjak punya rokok ini kehidupan nyaman segala macam. Allah lupa jadi berhala. Untung sekarang saya di bisnis ini nih, coba kalau saya nggak bisnis ini, wah udah nggak bisa makan saya, jadi berhala. Untung saya kerja ini, kalau nggak kerja ini, anak saya sekolah dari mana nggak ada dah. Pokoknya ini semua, anak saya gede dari dagang ini, bini ini dari dagang ini, rumah dari dagang ini, kan umumnya kayak begitu.
bangun rumah dari hasil untung usaha ini. Allah nggak ada, itu namanya usaha jadi berhala. Gimana doamu didengar oleh Allah sementara setiap hari kamu hanya menyembah usahamu sendiri, kamu mentuhankan usahamu sendiri, kamu hilangkan Allah yang sebenar-benarnya. Na'udzu. Ayo mulai sekarang berhenti kita bertuhan kepada selain dari Allah. Cukup kita bertuhan kepada Allah. Usaha ya usaha, yang memberikan kecukupan adalah Allah. Betul apa enggak? Yang bangunkan rumah adalah Allah, bukan usahamu. Usahamu itu ada di bawah kendalimu, maka nggak mungkin dia bisa menolongmu karena dia pun butuh pertolonganmu. Warung nggak bakal kebangun kalau bukan yang punya yang bangun. Paham nggak ini? Dia itu ada karena kamu adakan. Kenapa kamu sembah ciptaanmu sendiri, tapi sembah yang menciptakanmu? Paham nggak? Warung kita yang bikin, dagang bakso kita yang modalin, gerobaknya kita yang bikin. Kenapa kita sembah itu? Kenapa kita berharap kepada itu? Sama juga kita bikin patung, kita sembah sendiri. Na'udzu. Coba tidak berwujud patung. Dulu berwujud patung, Lata, Uzza dulu namanya. Sekarang namanya bakso, mie ayam, fried chicken. Banyakan karang nama-nama pak berhalanya. Betul apa enggak? Nama-nama PT-nya banyak, Yamaha, Samsung. Terus apa lagi? Suzuki, Honda. Wah, hidupnya mapan. Kenapa? Orang lakinya kerja di Honda, makanya hidup enak banget. Dari mana? Tuhan gak ada, diganti sama Honda. Buset, diganti orang Cina, Jepang. Betul apa enggak? Tuhannya Honda. Honda Akbar. Honda Akbar. Ini tak tahu hadirin, tahu? Biar kita tidak mentuhankan selain Allah, kecuali kita mentuhankan hanya Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, betul? La matluba illallah. Semuanya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Gak sedikit itu orang ngomong kayak gitu, anaknya gede itu gara-gara kerja di Yamaha, banyak itu. Kenapa gitu? Itu anak lulus sekolah, lulus kemarin kita ngebor sumur mulu. Coba kalau nggak ngebor mah gak lulus, itu kemana bayang dari ngebor semuanya. Tuhan diganti mengebor. Coba kalau kita bilang lulus, alhamdulillah, ini semua pertolongan Allah. Alhamdulillah. Makanya dia nggak bakal kecewa nanti dengan usaha. Karena dia buat usaha bukan buat disembah, tapi buat usaha sebagai perantara wadah rizki dari Allah. Karena Allah mengasih rizki, kalau nggak ada wadahnya malaikat yang bingung. Malaikat Mikael, lebay kayak Robi itu kirimin si bulan bin bulan. Apa ya Allah? Rezeki siap, kirim datang. Balik lagi Mikael. Kenapa balik lagi Il? Mikael bukan Mail. Balik lagi Il. Udah dagang ya Allah, udah kasih dapat bisnis, datang lagi, balik lagi. Kenapa? Orang bisnis ya Allah. Udah lewat silaturahmi kali dia main ke sonok sini kali ngayap gitu, datang lagi, enggak silaturahmi ya Allah, lagi ngapain? Tidur. Udah kasihin Gil, lewat mana? Mimpi. Akhirnya bangun tidur, kucuk-kucuk mata, Masya Allah, saya dapat bisa koper. Ini isaroh mata hujan. Itu rezeki yang tertukar. Betul apa enggak? Itu rezeki yang dikirim oleh Allah karena Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tidak ingkar janjinya, tetap diberikan. Tapi karena kamu tidak punya wadah, tidak punya persiapan, tidak punya tempat, maka tidak ada tempat berceceran ke dalam alam mimpi. Sama kayak hujan mau turun, kamu butuh hujan, tapi di saat hujan turun kamu tidur, dapatnya di mana coba? Di pipi. Iler. Betul apa enggak? Hujan, kita butuh hujan. Musim kemarau kita butuh hujan. Sebelum hujan turun harusnya kan menyiapkan wadah. Betul apa enggak? Entah ember kek, entah bak,
entah wajan tuh siapin, kalau hujan turun tiba-tiba kita udah ada di situ, alhamdulillah. Jangan nungguin hujan sambil gegesoran. Hujan turun mata merem, akhirnya tuh hujan turun tetangga pada panen, ada dapat 3 ember 2 bak, ini cuma ngucek-ngucek mata. Apaan hujan? Ya ketinggalan. Paham apa enggak gitu? Jadi nggak masalah ya, usaha Bu atau Bapak tuh lewat jalan mana aja Pak, mau usaha itu mau kecil mau besar, rezeki mah urusan Allah. Paham ya? Udah jalanin aja udah. Saya buka warung pakai cicilan, dijalanin. Bukan warungmu yang memberikan kehidupan kamu, yang memberikan adalah Allah. Warung itu cuma formalitas, warung cuma wadah. Memang kalau wadahnya gede ya dapatnya rada banyakan. Kalau wadahnya bak, wadah lu terlalu canting. Tahu canting? Gelas kecil. Ya wajar dapat setegukan. Mau lagi gocap. Betul apa enggak itu? Yang penting semangat di dalam hidup. Ayo, jangan meratapi keadaan. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semua buka jalan. Amin. Yang sulit-sulit diberikan kemudahan. Amin. Yang gelap-gelap diberikan terang benderang. Amin. Yang punya janji-janji buat bayar hutang diberikan jalan keluar oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Korban jalan dulu ya. Ibadallah rijalallah sunari azlillah wa kunu aunanna lillah hasanadhi badal. Ya, saya maafkan. Biar gampang ketiknya. Waalaikumsalam. Ya lanjut ya. Ya kan low profile. Itulah cinta hadirin. Betul apa enggak? Cinta. Saya pernah dikomplain. Itu gimana tuh? Jamaahnya kan lebih tua, kenapa cium tangan? Ya gua cium tangan sendiri, ribet lah. Orang lewat sih cium tangan, lama-lama hidung saya pesek. Ini salaman banyak. Komplain kan orang kan bisa cuma komplain. Bapak nggak lanjut ya? Ini ada orang yang nggak pernah muji bisa nih. Tiba-tiba ngaji, diceramain sama Pak Kiai. Sering-seringlah kamu memuji apa yang dilakukan istrimu agar dia tambah semangat. Didengerin, pulang-pulang langsung ada dipraktekin. Pulang jam 11 malam dia buka tuh namanya bakul nasi. Kalau bahasa saya mah ketom. Nggak tahu bahasa umumnya apalah. Pokoknya tutup nasi nih dibuka, langsung gertang ya, bangun bininya lagi tidur. Ada apa bang? Mau makan? Oh iya, siapin bininya. Makan dia. Nasi sama sayur doang. Asal satu suap dia lihat muka bininya senyum. Kata bininya, ini orang pulang ngaji kesurupan apa? Dia nyuap lagi satu suap dia senyum lagi. Nah, apa sih bang? Aneh banget. Makanya biasanya dia suap lagi langsung senyum, dia ngomong sayurnya enak banget. Bininya cemberut hadirin. Langsung ngotot. Abang kawin sama saya udah 23 tahun bang. Agak pernah muji masakan saya. Sekarang diri saya dari tetangga lagi ngomong enak. Ini karena korban nggak pernah puji. Bahkan ini kan sama hadirin, bumbu-bumbu dalam kehidupan juga. Ayo coba orang bandanya banyak sama bini nggak akur, enak apa enggak? Enak apa enggak? Nggak enak hadirin. Ini juga bumbu. Mana orang yang paling enak dalam hidup? Satu, rumah tangganya nyaman, harmonis, usaha nanti nyusul belakangan. Betul apa enggak? Usaha menyusul belakangan yang utama rumah tangga harmonis dulu, usahanya lancar, rumah tangga nggak harmonis sama juga kita perang dunia ketiga. Gak enak udah. Betul apa enggak itu? Coba sekarang pulang dagang, yang dagang nyampe rumah bini cemberut, enak apa enggak? Agak kok. Kita ngomong bini ngeleos pergi, kagak jauh tinggal ngapain. Betul apa enggak? Enak apa enggak? Nah, yang paling utama adalah rumah tangga yang harmonis. Maka semoga rumah tangga jamaah harmonis semuanya. Ya, jangan sampai hutang menghilangkan keharmonisan rumah tangga kita. Hutang biarlah hutang, harmonis tetap jalan terus. Betul apa enggak? Iyalah. Mas harmonis nggak gara-gara hutang. Hutang nggak bayar, harmonis nggak bisa. Akhirnya rugi 2 kali kita. Ya, hutang mah biarin, itu berjalan, harmonis mah jalan terus. Ya, bahasa-bahasa cinta masih keluar, kita kan udah jarang pak. Kan ngerayu bininya kan saat pacaran doang, menyenak 3 udah gak ada rayuan lagi. Udah manggil setengahnya baik. Bini jenong manggil jenong.
Bini pesek panggil pesek. Betul apa enggak? Peci gua mana nong? Kain apa lu? Wah, dia hitam bini jenong. Peci gua mana aja jenong? Kasih buruk kalau kali dia. Ayo gimana coba balik ketika mau datang ke rumah tangga kita? Ayo semuanya, kira-kira Mikail bertanya coba yo. Ya, nggak bakalan, nggak bakal bertanya Mikail, nggak bakal datang. Balik lagi Mikail mau ngasih rezeki. Apa kata Mikail? Rumah tangga kayak begitu, namanya rezeki, udah nggak ada adab sama sekali. Betul nggak jamaah? Ini kan umum terjadi. Apa susahnya sih manggil sayang ke bini? Ayo, apa susahnya sih manggil yang enak-enak, apa sih panggilannya? Ayo, umpama namanya Maimunah, panggil Mai. Keren banget. Mai. Lagi senang pas marah Juni. Pas lagi marah Desember. Ya kan yang datang orang-orang pusing kayak hibur biar agak pusing. Itu ngaji apa? Tawa-tawa lah. Kami orang-orang bahagia, orang-orang yang takluk dan tunduk dengan ketentuan Allah. Tidak ada sengsara dalam hati kami. Yang ada hanya kebahagiaan dengan takdir Allah. Betul? Saya terima dengan lapang dada segala ketentuan Allah. Hutang saya terima. Betul apa enggak? Apalagi ngutangin masih terima banget. Kalau bisa taruh depan rumah, terima hutang. Mana bukti nerima sih? Itu kadang bayar utangan memakai utangan juga kan. Ini bayar yang ini, utang yang ini, kapan lunas? Gali lubang, mending gali lubang tutup. Orang tutupnya, gali dulu. Untung punya Allah, untung punya Allah, untung punya Allah. Kalau nggak punya Allah hadirin, kalian nih yang kumpul malam ini nggak bakal bisa kumpul hadirin. Kehidupan makin sekarang itu makin ruwet aja, ya kan? Kebutuhan makin tambah banyak, usia tambah, kebutuhan tambah, anak tambah juga kebutuhan tambah. Untung punya Allah, untung kita bisa ngadu ke Allah, bisa sadar ke Allah, ya Allah, untung kau masih buka pintu langitmu, untung kau jadikan saya jamaah manakib bisa bercengkrama, bisa tertawa di malam hari seperti ini. Betul apa enggak? Coba kalau nggak jadi jamaah jam segini hadirin cuma ngeliatin plafon, ngotot tidur kagak, apa kagak, pikiran kemana-mana. Ya Allah, akhirnya yang bini pegang, lihat laki pegang, gara-gara kata kosong. Coba pas ngaji kan udah nggak gitu lagi. Betul apa enggak? Akhirnya yang habis maghrib belum pada ribut sama suami istri. Ayo cepetan mandi cepetan, berangkat bareng naik motornya. Duduk ngampar, ya Allah, ini anugerah yang sangat luar biasa. Ini patut kita syukurin. Berapa enggak? Ini hiburan kita. Coba kalau nggak jadi jamaah, nggak punya hiburan kita ini. Yang ada cuma pikiran. Kalau pikiran ruwet kan kadang-kadang niat laki kadang kosong benci. Emang dulu bang, jadi orang malas banget. Mulai tetangga no, udah beli motor, sepeda anaknya bertiga. Lo anak ngeliatin apa? Beli sepeda kemarin 2 minggu belum diturutin, janjiin doang, janjiin. Akhirnya kemana-mana hadir. Tapi kalau ngaji kan udah sempat lagi bikin kayak begitu. Di sini diingetin sama imam manakib, sama ustaz. Kalau saya mau bagiannya apa? Bagiannya saya mau melucu doang. Yang ceramah bagian yang ini, saya mau banyak topeng. Loh, kalau hitung-hitungan pahala yang ceramah sama yang saya, ini gedean saya pahalanya. Menyenangkan hati orang pahalanya gede. Tadi itu manggil topeng damat bayar, topeng majak bayar, manggil saya mah gratis. Topeng paling murah ya saya. Tapi kan lucunya ada maknanya. Betul apa enggak? Ada maknanya. Ini hidup saudaraku. Ayo putus mata rantai kemelaratan saat ini. Ayo jangan dibiarin kita dicap. Itu turunan melarat. Lu mau kawin sama dia? Tebang anak tukang jengkol. Berapa enggak? Lu lihat tuh turunannya. Kan gitu yang dicap. Putus mata rantai. Biar itu yang dicap cukup sampai di saya. Turunan saya nanti tidak lagi dingejek oleh orang lain. Betul? Biar dihargain oleh orang lain. Dari mana asalnya?
asalnya dari dirimu. Sejauh mana kamu mau yakin kepada Allah, sejauh mana kamu mau mantap netap kepada Allah. Sekali kamu berdoa kepada Allah, kamu yakin dituruti, maka jangan hentikan doamu. Sekali kamu istiqomah, jangan kau hentikan istiqomahmu. Sekali kamu mantap dengan manakib, jangan kau hentikan zikir manakibmu. Kenapa? Ini wasilahmu untuk sampai kepada Allah. Setelah sampai kepada Allah, tanpa kita berkata, tanpa kita berucap, tanpa kau tadahkan tanganmu di hadapannya, Allah alim membidati sudur. Allah tahu apa yang ada di balik dadamu. Allah tahu keinginanmu, Allah tahu kesulitanmu, Allah tahu keruwetanmu. Maka Allah kuasa akan menolong kita dari segala macam kesulitan-kesulitan kita. Kalau sekarang belum tertolong, kenapa? Karena kita masih dalam satu buah perjalanan menggapai makrifat kepada Allah. Sedang jalan, hadirin. Orang biar mau makan duitnya 10 juta, kalau masih perjalanan ke rumah makan nggak bakalan didapetin nasi. Tetap dia harus melewati perjalanan dulu. Imanmu boleh besar, yakinmu boleh besar, istiqomahmu boleh lama, tapi kalau belum sampai kepada Allah, ya belum dapat yang namanya permohonan. Mau nggak? Makanya biar kita sampai kepada Allah, kita pakai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang bisa wasilah adalah orang yang sudah punya iman. Yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Jadi iman saja belum tentu kamu sampai kepada Allah. Maka wabtagu ilaihil wasilah. Sudah punya iman, disuruh oleh Allah, carilah perantara. Kemana perantaranya? Kepada orang yang sudah diterima oleh Allah, kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah. Iman saja kamu jalan, gak bisa nyampe kalau kamu gak punya modal yang namanya percintaan kepada Allah. Betul? Rasulullah ahlinya, Syabdul Qadir rajanya, karena dia rajanya para wali. Rasulullah ini buyutnya para wali, ya, rajanya para wali, khalifatul fil ard, ya, pemimpin dunia. Jangankan manusia, jin gak berani sama Rasul. Setan apalagi kocar kacir, apalagi setan kemarin sore. Mau setan kemarin sore belum jenggotan, jidatnya belum hitam, masih kemarin sore itu. Setan yang parah nih hitam udah 8. Ini kayak setan kawakan nih. Betul apa enggak? Gak berani sama kanjeng Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu sangat dicintai oleh Allah. Gimana hutang akan berani kepadamu kalau kamu sudah dicintai oleh Allah? Hutang lari terbirit-birit, saudaraku. Sulit akan lari terbirit-birit dari kehidupanmu. Kenapa sekarang kesulitan masih betah dalam rumah tangga kita? Kenapa hutang masih betah dalam hidup kita? Karena kita belum mendudukan posisi Allah dalam kehidupan kita. Kita masih mendudukan usaha sebagai sembahan kita. Kita mendudukan masih akal Tuhan kita. Kita mendudukan kuasa diri kita di dalam kehidupan kita. Andaikan kita dudukan kuasa Allah, kehebatan Allah, karunia Allah, ini hutang lari terbirit-birit. Tapi ngapa hutang sama kita? Karena Allah belum duduk di dalam singgasana kehidupan kita. Maka moga-moga lewat zikir manakib bisa mendudukan posisi Allah. Amin. Allahumma amin. Dan yang ada di dalam rasa kita adalah Allah. Hati kita adalah Allah. Pemikiran kita adalah Allah. Langkah kita adalah Allah. Penglihatan kita adalah Allah. Pendengaran kita adalah Allah. Itu baru kau mendudukan Allah di dalam kehidupanmu. Allahumma amin. Allahumma amin. Kamu nggak lagi melihat, oh ini lahan luas nih, bisa dijual, nanti bisa nih buat kawinin anak. Kan gitu kita. Ma, kita kawin gampang, garis sawah. Ada lagi anaknya, ma, beli motor garis sawah. Ninggalin bontot, sawah habis, tanah habis. Ma, ngapa jam makan dibayar dari semuanya? Sudah enggak? Sekarang semuanya lah. Sekarang dituntut terus. Akhirnya pesen, tong, apa? Gue harusnya udah gak panjang lagi nih gue. Dan kalau gue udah gak ada, itu tanah belakang jangan dijual dong. Nah ini motor, emang apa mak? Tanah orang. Tanah lu udah habis. Betul apa enggak ini jamaah? Ya udah, ikutin bareng-bareng semuanya. Udah, tawanya udah selesai ya.